Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih dalam kondisi iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa berjalannya waktu, ternyata kita ini sudah di separuh yang terakhir di bulan Rajab. Nggih, bener nggih? Ya. Jadi kemarin baru kita masuk bulan Rajab, sekarang sudah terakhir di bulan Rajab ini ya. 10 hari terakhir ini masuk bulan Rajab. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sebelum kita kaji ayat-ayat ini, sebagaimana Rasulullah yang telah mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua, kalau sudah masuk bulan Rajab itu Rasulullah selalu membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa yang dibaca oleh Rasul. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkailah kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Itu Rasulullah. Artinya apa? Untuk menyongsong bulan Ramadan saja, Rasulullah harus mulai bulan Rajab sudah bersiap-siap, gitu loh. Oleh karena itu, marilah kita mulai. Ya, sebenarnya harus sudah mulai awal kemarin ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kemarin-kemarin masih leha-leha, masih tenang-tenang, belum ada perubahan apa-apa. Ayo sekarang mulai dikondisikan. Apa yang dikondisikan? Suasana batin kita, suasana hati kita. Dengan apa? Dengan menambah frekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Frekuensi ibadah kita ditambah. Karena bulan Rajab itu bulan yang termasuk Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Percuma kalau kita ditemukan dengan bulan yang mulia, tapi kita tidak ada tambahan amal soleh apa-apa. Ini rugi, Pak. Rugi. Ya, mungkin sholat malamnya yang kemarin masih sering, tidak bisa istiqomah. Ayo kita pompa lagi. Mungkin yang kemarin tadarus Al-Qur'annya belum bisa rutin, mungkin. Ayo mulai dikondisikan. Itu nggih. Amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah kita tingkatkan. Masuk bulan Sya'ban kita tingkatkan lagi. Itu Pak. Bulan Ramadan suasana hati kita sudah siap. Gitu nggih. Ibaratnya kita ini pemanasannya sudah mulai bulan Rajab, ditambah Sya'ban, ditambah Ramadan. Gitu loh. Ibarat orang mengendarai sepeda motor itu sekarang sudah gigi 2. Betul nggih? Gigi 2. Sya'ban masuk gigi 3. Ramadan masuk gigi 4, banter wis mlayune. Gitu loh, Pak. Ngoten nggih? Banter. Itu berbeda, Pak. Saya yakin berbeda. Orang yang mengadakan persiapan Ramadan dimulai dari Rajab, Sya'ban, sama tidak mengadakan persiapan sama sekali, pasti berbeda. Pasti berbeda. Nah, mumpung masih di luar bulan suci Ramadan, ayo kita
mengadakan persiapan-persiapan. Apa yang disiapkan? Kondisikan hati kita, batin kita untuk menambah frekuensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi umur yang panjang oleh Allah sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ayat demi ayat kita kaji jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ala hadini as-solihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum, dan apabila kalian mengadakan perjalanan fil ardi, di muka bumi, bepergian, falaisa, maka tidak ada alaikum, atas kamu sekalian, junahun, dosa, antak suru, bahwa kalian meringkas, mengkosor, minas sholati, dari sholat, dari rokaat sholat. Ini dalilnya kosor, sholat kosor. Ini dalilnya Pak. Apabila kamu mengadakan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kamu sekalian, antak suruh kalian meringkas, mengkosor, memperpendek, minas sholati, dari rokaat sholat. Sholat duhur petang rokaat dikosor dari rong rokaat. Yang bisa dikosor hanya sholat yang 4 rokaat Pak. Maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Yang boleh dikosor yaitu sholat duhur menjadi 2 rokaat, asar menjadi 2 rokaat, isya menjadi 2 rokaat. Nah, naik dikumpulno jenenge jamak. In khiftum, jika kalian takut, ayyaftinakum, bahwa menyerang kamu sekalian, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Ini awakmu wedi diserang wong kafir, maka tidak apa-apa kamu mengkosor sholat kamu. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir itu, kanu, adalah mereka, lakum, bagi kamu sekalian, aduan, menjadi musuh, mubinan, yang nyata. Ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang dari Bani Najjar. Sekelompok orang dari Bani Najjar itu matur kepada Rasulullah, ya Rasul, kami ini orang-orang yang sering mengadakan perjalanan karena perdagangan ya Rasul. Lalu bagaimana sholat kami ini ya Rasul? Bagaimana kami bisa menjaga sholat kami ini ya Rasul? Lalu ayat ini turun Pak. Ya, jadi ada pertanyaan dari sekelompok orang-orang dari Bani Najjar yang dia itu sering mengadakan bepergian karena suatu perniagaan. Lalu tanya kepada Rasul, "Dos pundi ya Rasul sholat kula niki sak kanca-kanca niki sering bepergian. Dos pundi kula saged njaga salat-salat kula niki kaliyan kanca-kanca." Lalu ayat ini turun. Oh, nek awakmu bepergian, maka kamu boleh mengkosor salatmu. Salat zuhur petang rakaat kamu kosor menjadi 2 rakaat. Asar petang rakaat kamu boleh ringkas menjadi 2 rakaat. Elatnya hukum ini adalah syaratnya bepergian. Itu ya. Karena di sini apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak ada dosa kamu mengkosor salatmu. Berarti elatnya adalah bepergian.
Nah, karena di sini di dalam Al-Qur'an ini tidak menyebutkan jaraknya, maka para ulama berijtihad. Loh ngoten. Para ulama fikih berijtihad. Lho sing oleh qasar iku sing bepergian sing jaune sak pira? Lho akhirnya kan pertanyaane ngoten, Pak. Nah, lalu para ulama imam mujtahid itu berijtihad di sini. Ijtihadnya Imam Syafi'i, uang oleh ngosor sholat, ya otomatis juga jamak itu akhirnya terus jamak pun juga boleh kan begitu ya. Jamak itu kan mengumpulkan saja kan, sholat duhur dikumpulno karo sholat asar kan gitu kan, namanya jamak takhir. Nek asar dilakoni ndongone sholat duhur namanya jamak takdim, didulukan. Nah, meringkas rokaatnya namanya qasar. Berarti jamak qasar. Wis dijamak dikosor pisan. Wah, hebat kan? Kurang enak ya apa? Lah ngoten. Nah, para ulama berbeda pendapat karena di dalam hadis pun juga tidak disebutkan mengenai jarak. Di dalam Al-Qur'an juga ayatnya cuma bunyinya begini. Lalu Imam Syafi'i berijtihad yang jarak bepergian yang boleh mengqasar itu mencapai 89 kilo. Imam Syafi'i, Pak. Berarti 89 kilo niku pundi adoh. Kene Jombang pinten? Nah, sekarang ngitung kiloane ae. Itu menurut Imam Syafi'i. Nek kula panjenengan gawe madhab Imam Syafi'i, berarti bepergiannya harus mencapai 89 kilo. Kalau kita mengikuti ijtihadnya Imam Hanafi, jarak yang boleh mengqasar sholat adalah 18 kilo. Lebih ringan ya? Lebih ringan. 18 kilo oleh qasar. Nah, gitu. Di luar Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak pakai jarak. Wis pokoknya bepergian oleh qasar. Wah, malah hebat mana. Berarti namono kromo lah oleh qasar. Nah, begitu gitu. Nah, jadi begitu, Pak. Perbedaan imam mazhab itu begitu. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i berarti 89 kilo. Kalau kita mengambil ijtihadnya Imam Hanafi berarti 18 kilo. Ya. Saya pernah mendengar juga Imam Maliki itu 10 kilo juga boleh jamak, boleh qasar, Pak. Gitu. Jadi begitu. Jadi ya terserah saja, monggo. Pokoknya bepergian begitu. Bepergian. In khiftum ayyaftinakum, apabila kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Nah, di sini nanti ayat setelah ini membahas tentang sholat khauf, sholat karena takut ada musuh, gitu ya. Karena takut ada musuh. Innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Jadi orang-orang kafir itu tahu bahwa orang Islam itu pasti melakukan sholat. Nanti kita serang ketika waktu masuk sholat saja. Begitu, Pak. Nanti kita serangan kita mulai kalau waktu sholat sudah masuk. Dia kan sholat. Nah, begitu sholat kita serang. Nah, seperti itu, Pak. Maka ayat berikutnya ini membahas tentang tata cara sholat khauf, sholat dalam keadaan takut diserang oleh musuh. Kita pelajari. Wa idza kunta, dan apabila kamu Muhammad berada fihim, di tengah-tengah mereka para sahabat, fa aqamta, lalu kamu mau mendirikan lahum untuk mereka as-sholata, sholat. Kamu mau mendirikan sholat bersama para sahabat, sedangkan musuh di hadapan kamu. Faltakum, maka dirikanlah kalian ta'ifatun, segolongan, minhum, dari mereka, ma'aka, sholat bersamamu, wal yakhudu, dan hendaklah mereka mengambil, membawa aslihatahum, senjata-senjata mereka,
Fa idza sajadu, maka apabila mereka kelompok yang pertama itu sujud, falyakunu, maka hendaklah ada kelompok yang kedua miwaraikum, menjaga di belakang kamu sekalian. Wal takti, dan apabila sudah 1 rakaat, nanti saya jelaskan. Wal takti, dan hendaklah datang to'ifatun, segolongan ukhra yang lain, maksudnya kelompok yang kedua, lam yusollu, yang mereka belum sholat. Fal yusollu, maka hendaklah mereka sholat kelompok yang kedua ma'aka, bersama kamu. Wal yakhudu, dan hendaklah mengambil khidrohum, kewaspadaan mereka, wa aslihatahum, dan membawa senjata-senjata mereka. Jadi sholat sambil membawa senjata. Wadda'in, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Lau taufuluna, sekiranya kalian lengah karena sholat ya. Kalian lengah an aslihatikum, dari senjata-senjata kalian, wa amtiatikum, dan harta benda kalian, perbekalan kalian yang kamu bawa. Fayamilu, lalu mereka orang kafir menyerang alaikum, atas kalian, mailatan wahidatan, dengan serangan yang satu, sekali serangan. Wala junaha, dan tidak ada dosa alaikum, atas kamu sekalian, ingkana, jika ada bikum, terhadap kamu sekalian, adan, gangguan, mimatorin, berupa hujan, au kuntum, atau kalian adalah mardo, sakit, antadou, bahwa kalian meletakkan aslihatakum, senjata-senjata kalian, wahudu, dan tetap ambillah khidrokum, kewaspadaan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, a'adda, telah menyediakan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, adaban, adab siksa, muhinan, yang menghinakan. Ini adalah sholat khauf. Saya contohkan aja Pak. Kalau tidak saya contohkan, jenengan malah sulit untuk memahami ayat ini, karena satu juga ayatnya panjang. Jadi begini, kebetulan musuh berada di arah kiblat, kan gitu ya. Lalu Rasulullah bersama para sahabatnya dihadang oleh orang-orang kafir, kebetulan di arah kiblat. Waktu sholat masuk, kan begitu ya. Waktu sholat masuk, maka menurut ayat ini Rasulullah membagi 2 kelompok. Misalnya pasukan Rasul itu berjumlah 100 misalnya ya. Maka 50 orang sholat bersama Rasulullah ya, sambil membawa senjatanya. Yang 50 di belakangnya, baris di belakangnya, tapi tidak ikut sholat, menjaga musuh, terutama ketika rukuk dan sujud. Ngerti nggih? Jadi Rasulullah sholat bersama 50 orang, yang 50 menjaga, tapi tetap baris di belakangnya. Ngerti? Nah, ketika Rasulullah sudah dapat 1 rakaat dengan kelompok, dengan 50 yang pertama, ngerti? Rasulullah tetap berdiri. Lalu kan berdiri mau rakaat kedua, Rasulullah berdiri, terus kelompok yang 50 pertama ini mundur ke belakang ya, tapi tetap kondisi dalam sholat. Terus kelompok yang jaga tadi maju menduduki shaf yang kini. Kelompok yang kedua yang masih dapat 1 rakaat tadi mundur ya, dia berdiri di situ. Lalu Rasulullah melanjutkan sholat bersama 50 yang kedua, kan ngoten nggih, 50 yang kedua. Lah kelompok yang di belakang tetap berdiri
tidak melanjutkan karena dia statusnya menjaga musuh. Nah gitu ya. Lalu Rasulullah melanjutkan rakaat yang kedua kan. Terus ini kan dapat 1 rakaat bersama Rasul. Nah begitu Rasulullah dapat 2, tahiyat terus salam kan begitu. Tahiyat kan salam. Setelah itu barisan ini melanjutkan sendiri-sendiri, tapi bergantian. Yang kelompok ini dulu yang melanjutkan, yang belakang tadi, yang mundur tadi, itu melanjutkan dulu, dapat nambah 1 rakaat terus salam, kemudian ini baru berdiri dan melanjutkan 1 rakaat. Itu caranya sholat khauf. Jadi 2 kelompok ini sama-sama bisa berjamaah dengan Rasul. Paham ya? Jadi sama-sama berjamaah dengan Rasul. Jadi uman sak rakaat. Betul ya? Loh kok cuma 2 rakaat Ustaz? Loh bahasanya tadi kan sholat qashar. Lah ngoten ta? Bahasanya kan sholat qashar. Jadi sholat zuhur kan cuma 2 rakaat. Nah itu masalahnya. Itu namanya sholat khauf. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Walaupun dalam kondisi sesulit itu di hadapan musuh, yang namanya sholat itu tidak pernah prei pengumuman, tidak pernah libur. Gitu betul. Oh jelas-jelas keadaan genteng kayak begitu loh di hadapan musuh ini. Tapi nggak ada istilah itu. Terus Rasulullah itu mengumumkan, para sahabat, karena kita ini sedang kondisi di hadapan musuh, maka sholat prei dulu. Nggak ada Pak. Ya, lo kita cek gampangnya ninggal sholat. Lah ngoten toh? Cek gampangnya wak dhewe ninggal sholat. Ewo titik gak sholat, ewo titik gak sholat, ewo titik gak sholat. Rasulullah aja di hadapan musuh tetap sholat kok. Awak dewe kok cek gampang nih. Nah ini loh pelajaran yang berharga dari sholat khauf itu. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Makanya ojo gampang-gampang gak sholat. Sholat tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dan ini yang pertama kali ditanyakan fi yaumil hisab, di hari perhitungan amal nanti, ya urusan sholat ini. Dan sampai-sampai ya Rasulullah dalam detik-detik sakaratul maut, Rasulullah apa yang terlontar dari lisan beliau? As-sholah, ummati, as-sholah, as-sholah. Begitu Pak yang diwasiatkan oleh Rasul. Wahai umatku, ojo lali sholat, jangan lupa sholat. Detik-detik wafatnya Rasulullah begitu. Dan ini dibuktikan oleh beliau semasa hidupnya dalam kondisi sulit perang. Beliau tidak pernah Pak libur sholat, itu tidak pernah. Ya. Terus kita itu terus mudahnya mencari alasan karena sulit terus gak sholat, sulit gak sholat, sulit sih model ya opo, gitu kan? Nah ini mudah-mudahan dengan ayat ini bisa memberikan pelajaran kepada kita ya, agar kita ini ayo ngujeki sholat 5 waktu ini, jangan sampai terlepas dari kita, gitu kan? Oke, jadi itu sholat khauf namanya, ya. Sholat khauf karena takut takut musuh, karena di hadapannya ada musuh. Nah, terus di sini terus tetap membawa senjata Pak. Jadi sholat tadi itu sama membawa senjata. Ya, jadi ketika mereka itu nyerang dalam kondisi sholat boleh menembakkan pelurunya itu, tapi tetap sholat. Ya, asalkan musuh itu berada di arah kiblat. Nah, jadi tetap menghadap ke kiblat gitu. Diusahakan tetap tidak berubah dari kiblat itu.
Ya, jadi seperti itu. Wala junaha alaikum in kana bikum adan mimatorin. Tidak ada dosa kamu meletakkan senjata-senjata kamu sekalian kalau kamu ada udzur, ada gangguan, contohnya hujan atau kamu sedang sakit. Jadi meletakkan senjatanya maksudnya tidak ikut menjaga, maksudnya ya, tidak ikut menjaga pasukan tadi. Tapi wa khudhu hidrakum, tapi kalian tetap waspada. Kalian tetap waspada. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah itu menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Nah, itu ya. Nah, fa idza qadaitum, maka apabila kalian telah selesai as-sholata salat. Nah, salat sudah selesai. Fadhkurullaha qiyaman, maka banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau keadaan duduk, kamu tetap ingat kepada Allah. Wa ala junubikum, dan atas pembaringan kalian santai juga tetap berzikir kepada Allah. Fa idza tuma'nantum, maka apabila kalian telah aman, tidak ada gangguan musuh, fa aqimu, maka dirikanlah as-sholata, salat sempurna syarat rukunnya sebagaimana biasa. Innas sholata, sesungguhnya salat itu kanat adalah alal mukminina, wajib atas orang-orang mukmin, kitaban, suatu kewajiban, mauqutan, yang sudah ditentukan waktunya. Jadi kalau kamu itu sudah aman dari musuh, ya kerjakan sholat secara sempurna, dan sholat itu menjadi kewajiban bagi orang-orang mukmin, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Nah, gitu. Ini dalilnya begitu, Pak. Ya. Jadi ada sholat zuhur itu waktunya sekian sampai sekian, asar itu sekian sampai sekian. Nah, begitu, Pak. Kalau sekarang sudah ada jam, gampang. Dulu itu pakai bayang-bayang begini, Pak. Ya, jadi ngedekno pring sampai ini. Terus mari ngono, kan bayang-bayangnya di situ ya. Kalau bayang-bayangnya itu sudah melebihi, oh berarti wis gak maju zuhur. Nah, wis masuk asar. Kalau dulu itu begitu. Tapi sekarang ya sudah ada kesulitan. Opo mana ya gak ada delok jam tiap-tiap masjid wis nyetel tadarusan, nyetel kira awis tanda waktu mau masuk sholat kok. Alasan opo katanya. Gitu. Tidak ada sulit sekarang. Ya, zaman Rasul belum ada jam, belum ada apa, ya itu. Tanda waktu masuk sholat ya seperti itu. Ya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah fibtighail qaumi, dalam menghadapi kaum musuh. Intakunu, jika ada bagi kalian, taklamuna, sakit, jika kamu merasa sakit, fa innahum, maka sesungguhnya mereka orang-orang kafir, ya'lamuna, mereka juga merasa sakit, kama ta'lamuna, sebagaimana kamu merasa sakit. Nah, gitu. Watarjuna, dan kalian mengharapkan minallahi, dari Allah, ma, pahala, la yarjuna, yang tidak bisa diharap oleh orang-orang kafir. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Jadi ayat ini memberikan motivasi kepada para sahabat, jangan kamu lemah menghadapi orang-orang kafir. Kalau kamu tidak menyerang, kamu pasti diserang. Kalau kamu tidak memerangi mereka, pasti mereka akan memerangi kamu. Ya. Dan kalau kamu itu merasa sakit karena luka, maka sesungguhnya mereka juga merasakan sakit karena luka.
ya, tapi masih untung kamu merasa sakit karena luka, tapi kamu bisa mengharap pahala dari Allah. Nah, kalau mereka wis sakit gak dapat pahala dari Allah, malah dapat siksa api neraka tadi yang sudah disediakan. Jadi ini untung-untungan, ya untung kamu wahai orang-orang yang beriman, tapi mengapa kamu jadi lemah? Nah, seperti itu. Ya, ayat itu memberi motivasi kepada orang-orang Islam. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu zat yang maha tahu akan niat seseorang, kebaikan seseorang, hakiman, dan maha bijaksana. Itu maha bijaksana. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Tentang apa? Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah imam itu kok Masalah apa? Masalah apa? sifatnya berbeda sama kita. Oh, oke. Aturannya kok berbeda-beda, tidak sama-sama gitu. Oh, betul. Oke. Kata-kata kan lain-lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa para imam itu berbeda? Ngoten nggih. Sebab ijtihad itu kan mengerahkan semua kemampuan yang dimilikinya, keilmuan yang dimilikinya untuk menentukan satu hukum. Ngoten lho. Jadi contohnya nggih, tenggene ayat niki wau, ini kan tidak dibahas jaraknya nggih. Mengkosor ini loh. Ini kan tidak dibahas jaraknya. Apabila kamu mengadakan perjalanan di muka bumi, maka kamu tidak ada dosa untuk mengkosor sholat. Kan cuma gitu dok ya. Jaraknya kan tidak ada. Lah begini ini terus ulama itu tanda tanya. Jaraknya sak piro iki? Nah kan begitu. Akhirnya para imam mujtahid tadi itu berijtihad. Ngoten nggih. Nggih mboten gampang lho nggih, ijtihad itu syaratnya kuwatah. Orang yang diakui sebagai mujtahid itu banyak. Ya siji hafal Al-Qur'an. Habis seperti itu terus hadis. Terus setelah itu ibadahnya luar biasa, akhlaknya. Jadi wis begitulah. Wis pokoknya top. Wong sing ijtihad wis pokoke wis top kabeh wis. Nah gitu lho. Karena di situ tidak ada menjelaskan tentang jarak, sehingga para imam ini karena Imam Syafi'i, Imam Maliki itu untuk menjembatani biar umat ini tidak bingung. Gitu. Lah nek umat iki bingung terus takon koncone jarake piro? Mbok gak ro jarake. Nah, misalnya ngono kan akhirnya nanti enggak ada yang diikuti. Maka beliau-beliau ini berijtihad. Nah, gitu. Contohnya mana? Yang membuka ruang ijtihad itu biasanya di dalam Al-Qur'an dan hadis itu tidak dijelaskan secara rinci. Al-Qur'an sama hadis itu kan global gitu. Global. Contohnya Rasulullah itu ketika sholat malam, terus kakinya Siti Aisyah itu menghalangi tempat sujudnya Rasulullah. Lalu Rasulullah memegang kakinya Aisyah itu disingkrehno, kemudian beliau sujud. Nah kan begitu kan. Nah, lah begini ini sudah membuka ruang ijtihad. Timbul pertanyaan, gitu loh. Megangnya Rasulullah, megang kakinya Aisyah ini itu pakai kain dipegang sarungnya ini apa jemuan kulit langsung. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Maka ada yang berijtihad kok tidak batal Rasulullah. Ada yang mengatakan memegang alas sarungnya, kainnya.
Ada yang mengatakan memegang ini, memegang kulitnya langsung, oh berarti gak batal. Nah, jadi begitu ijtihad itu. Jadi untuk menjawab apa nih pertanyaan-pertanyaan umat itu loh, keraguan-keraguan itu. Nah terus bagaimana kita? Ya monggo dipilih saja. Kalau memang ada perbedaan pendapat, ya berarti dipilih. Nah gitu. Contoh mana? Imam Syafi'i bersentuhan dengan wanita lain itu kan batal, baik syahwat ataupun tidak, kan begitu. Imam Maliki tidak, ya Imam Maliki tidak. Nah, kenapa kok berbeda? Ya karena satu ayat, aula mastumun nisa, ya jika kamu itu menyentuh perempuan. Imam Syafi'i apa itu maknani aula mastumun nisa itu menyentuh, Imam Maliki bukan menyentuh tapi berhubungan suami istri. Berarti kalau tidak berhubungan suami istri gak batal. Nah gitu. Lah hikmahnya apa? Hikmahnya perbedaan pendapat ini ada kaidah begini, ikhtilaful a'immati rahmatun. Perbedaan apa itu pendapat itu membawa rahmat. Kalau kita di Indonesia ini kebanyakan ikut Imam Syafi'i, kondisinya normal. Tapi kalau panjenengan di Mekah atau Madinah kate melok Imam Syafi'i, ya bolak-balik wudu jenengan. Kan begitu nggih? Bolak-balik wudu, mosok iso gak senggolan mosok ngono kae. Maka di sana kita pakai mazhabnya Imam Maliki. Jadi walaupun senggolan gak batal. Nah, kan begitu nggih. Jadi perbedaan tadi itu membawa rahmat. Rahmatnya bagaimana? Satu sisi bisa kita lakukan dalam kondisi tertentu, sisi lain kalau kita tidak bisa melakukan pakai pendapat yang ini. Nah, gitu. Nah, kenapa kita harus berimam bermujtahid? Ada hadis mengatakan besok di hari kiamat itu umat itu dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing. Nah begitu Pak, sesuai dengan imamnya masing-masing, menurut imam yang diikuti masing-masing. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita mengikuti ijtihad Imam Syafi'i, ya besok dipanggil ya, yang para pengikut Imam Syafi'i gitu, ya. Nah seperti itu. Nah terus perbedaan pendapat lagi tentang awal masuk Ramadan. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yatul hilal. Nah itu juga berpendapat lagi, ya seperti itu. Nah kita umat yang tidak ada kemampuan untuk berijtihad ini ikut yang mana? Ya monggo, ikut yang hisab monggo, ikut yang ru'yah monggo. Melok sing poso meneh apa sing poso mben. Ya. Lah engke nek salah Ustaz, nek salah ya tanggung jawab sing menentukan lho kan wonten mawon sih. Nah, itu aja. Kan begitu. Wong kita itu ittiba, kita itu pengikutnya, tidak ada kemampuan untuk berijtihad awak dhewe. Ya karena sedikit ilmu yang kita miliki. Ya begitu aja. Ada MUI di atas misalnya ya. Dalam legalitas kenegaraan ada MUI. MUI mengumumkan besok puasa. Kok misalnya kok salah? Ya sudah, yang bertanggung jawab MUI-nya. Kita nggak akan dituntut, Bu. Gitu ya. Wonten? Ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada berarti sudah cukup pas nih. Ya jadi seperti itu ya, perbedaan-perbedaan tadi jikalau, nah itu ya, jikalau di ayat tadi itu tidak menyebutkan secara rinci, maka timbullah apa itu ijtihad para ulama itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambah pemahaman ilmu kita gitu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.